Semua sehat-sehat kan? Oke, baik. Mari sebelum kita mulai ibadah pagi ini, kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kita mau berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kesempatan kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mohon hikmat-Mu, mohon penyertaan-Mu selama kami mendengar firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami boleh lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, pagi ini kita akan sama-sama belajar kembali salah satu perlengkapan senjata Allah. Ya. Anak-anak, hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan atau orang yang percaya diibaratkan sebagai perjuangan. Ya, dalam medan perang kita oleh Paulus itu digambarkan sebagai prajurit yang sedang berperang. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari, bukan? Ya, kalau lawan kita si iblis itu selalu mencari celah, selalu cari kesempatan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan harus sadar bahwa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah percaya sama Tuhan, artinya kita ada di pihak Tuhan. Artinya kita menjadi lawannya si iblis, ya, yang dia akan selalu mencari kesempatan untuk menyerang kita. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan kuasa, yaitu Roh Kudus, serta perlengkapan senjatanya. Ya, Tuhan sudah memberikan perlengkapan senjatanya. Di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17, Paulus sudah menyampaikan di jemaat Efesus bahwa kita diberikan perlengkapan senjata Allah. Ya. Nah, pagi ini kita akan belajar salah satu kembali tentang perlengkapan senjata Allah. Kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar beberapa perlengkapan senjata Allah. Nah, kita akan tambah satu lagi perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah berikan. Perlengkapan senjata Allah yang akan kita pelajari pagi ini adalah perisai iman. Ya. Perisai, kalian tahu perisai? Sekarang kalau di saat keadaan seperti ini, ada virus corona. Sekarang kita juga ada alat yang namanya face shield, ya. Ini juga seperti fungsinya juga seperti perisai. Nah, kalau di dalam Efesus ini yang dimaksud Paulus, perisai itu adalah alat untuk melindungi diri dan menangkis senjata dari lawan, dari musuh kita. Dalam perjanjian baru ini, dalam Efesus ini, arti perisai itu adalah pintu, ya. Pintu. Di dalam Yohanes 10 juga dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamatkan. Seperti itu, perisai itu yang dipakai tentara Romawi zaman itu bukan perisai yang berbentuk bulat, kecil, tapi perisai yang besar, yang mungkin setinggi dada, ya, tinggi dada orang dewasa. Terus kemudian bisa dikaitkan dengan perisai yang lain untuk membentuk rantai, ya. Jadi satu dengan yang lain, perisai-perisai itu bisa dikaitkan dan membentuk seperti sebuah pertahanan. Perisai ini dibuat dengan besi dan dilapisi kayu serta dilapisi kulit binatang, yang gunanya adalah untuk menahan panah api dari musuh. Terus sekarang apa yang dimaksud dengan perisai iman? Paulus ingin kita memiliki iman dan percaya yang sungguh-sungguh
utuh kepada Tuhan tanpa terkecuali. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini ada harapan dan ada bukti dari yang tidak kita lihat. Di dalam Ibrani 11 ayat 5 juga, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita ke gereja, saat kita membaca firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Allah ada dan Dia adalah Allah yang besar. Walaupun kita tidak melihat Allah itu, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Mengapa iman itu digambarkan sebagai perisai? Ya, mengapa iman digambarkan sebagai perisai? Karena iman itu bisa membuat kita bertahan di dalam segala hal, ya, membuat kita tetap mempunyai pengharapan seperti tadi yang dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu yang membuat kita mempunyai pengharapan dalam kita kepada Tuhan. Nah, mengapa iman itu penting? Iman itu sangat penting. Kan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan bahwa iman bisa mengalahkan dunia. Yang kedua, di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 dikatakan tadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang ketiga, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah di dalam Ibrani 11 ayat 5. Dan di dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43, iman itu adalah untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi iblis akan menyerang kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita bisa pakai iman sebagai perisai yang menjadi pertahanan kita, yang akan menahan serangan-serangan dari iblis yang melancarkan panah apinya. Nah, panah api si iblis itu bisa berupa apa aja? Bisa berupa seperti pikiran-pikiran yang jahat, kemudian seperti pikiran-pikiran yang membuat kita kecil hati. Ya, kadang-kadang ada suatu dari dalam diri kita yang ingin sekali mengumpat, ingin sekali marah gitu ya. Kemudian ada juga si iblis ini melancarkan serangannya dengan kebohongan-kebohongan kepada kita, ya. Dia sering mengatakan kita mungkin tahu kelemahan kita. Dia mengatakan, kamu tidak mungkin bisa. Kamu tidak mungkin jadi orang yang berhasil. Kamu gagal terus kan? Kamu tidak mungkin jadi orang yang berkembang. Ya, iblis selalu mencari kelemahan kita untuk menyerang kita, untuk membuat kita kecil hati, membuat kita putus asa, membuat kita tidak mempunyai pengharapan, dan kita menanyakan keberadaan Tuhan, bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, iman, saat kita memiliki iman yang teguh, dikatakan iman itu adalah dasar, ya. Kalau kita dasar kita, iman kita tidak kuat, kita akan mudah roboh, ya. Seperti orang yang mendirikan bangunan, kalau pondasinya tidak kuat, rumah yang di atasnya akan segera roboh. Nah, iman kita harus kuat. Nah, dari mana iman kita bisa menjadi kuat? Di dalam Roma 10 ayat ke-17 dikatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau kita mau iman kita menjadi kuat, kita harus selalu mau mendengarkan firman Tuhan.
Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat 16-17 dikatakan iman itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Nah, terus kapan kita menggunakan perisai iman itu? Dalam segala keadaan, seperti dalam Efesus 6 ayat 16 dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jadi kapanpun, dimanapun, karena iblis selalu mencari celah, mencari saat kita lemah, saat kita lengah, dia tidak akan mengambil kesempatan itu untuk melemahkan kita. Dan bagaimana supaya kita bisa menggunakan iman kita? Di dalam Roma 10 ayat 8 kita harus percaya. Dan di dalam Markus 11 ayat 22-24 juga dikatakan percaya dan jangan bimbang. Terus apa yang bisa menghalangi iman kita? Di dalam Ibrani 12 ayat 1-4 katakan dosa. Dosa adalah penghalang utama kita untuk kita memiliki iman yang teguh. Kemudian yang kedua adalah beban, ya. Beban itu seperti ada kekecewaan, ada sakit hati, ada kepahitan di dalam kehidupan kita, letih lesu dan putus asa. Itu adalah beban-beban yang merintangi kita, ya. Nah, kita harus datang kepada Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan juga mengundang kita, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kemudian mata kita juga tidak tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang apakah kalian sedang atau pernah menghadapi keraguan? Bagaimana perisai iman itu dapat menolong kita mengatasi semua ketakutan, kekecewaan, keraguan-raguan? Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki karakter yang tidak pernah berubah. Kalau Dia adalah Allah yang baik, Allah yang kudus, Dia tidak berubah. Kebaikannya, kesetiaannya, Dia adalah Allah, Dia adalah kebenaran yang sejati, janjinya selalu ditepati. Nah, kedua, kita juga harus berdoa senantiasa kepada Tuhan. Kita membaca firman Tuhan supaya kita senantiasa tahu apa janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Perisai itu sangat penting, ya. Satu sisi memang perisai itu kalau digunakan itu sangat berat, ya, karena besar sekali, ya. Yang di tentara Romawi itu sangat besar dan menggunakan, kita saat menggerakkan itu kita menggunakan kekuatan untuk mengangkat perisai itu. Tapi fungsinya sangat penting sebagai pelindung atau penutup dari senjata lawan yang kita. Jadi anak-anak, untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan, kita gunakan perisai iman kita. Kita ambil, kita miliki dan kita pakai setiap hari perisai iman kita di dalam menghadapi setiap hari kita, dalam menghadapi serangan iblis di dalam kehidupan kita. Dan kita tetap melekat di dalam Tuhan, ya. Kita tetap berseru kepada Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Kita pakai iman kita untuk kita mengalahkan kuasa si jahat, ya. Mari kita sama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita mau pakai perlengkapan senjata Allah yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Kita mau berdoa, kita mau sama-sama minta pada Tuhan untuk kita bisa melakukan kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk perlengkapan senjata yang sudah Tuhan berikan buat kami sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tahu fungsi dan bagaimana menggunakan setiap perlengkapan senjata yang Tuhan berikan, agar kami untuk lebih
mengenal Tuhan, lebih tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang teguh dan kokoh di dalam Engkau, menjadi anak-anak Tuhan yang terus berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kebenaran firman-Mu supaya boleh bertumbuh di dalam hati kami dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan setiap apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.